gimana chance kalian di kualifikasi Olimpiade nanti? Kalau kualifikasi sih kita usahain yang terbaik gitu loh. Tapi kalau saya ngelihat sih harusnya anak-anak ini bisa compete karena saya yakin mereka ini luar biasa sih Bel, beneran luar biasa banget gitu loh. Dari mereka lawan cowok juga mereka hajar gitu loh. Hajar nggak ada dan sesama main juga mereka nggak ada yang kayak kasihan temennya. Nggak enak gitu ya? Hajar aja udah hajar gitu loh. She likes that spot. That's her hot spot. Close the deal with the shot though. She can IU two-piece. Masuk, oke. Jauh bisa shooting. Oke. Jump, skip tak bola. Oke, let's go. Enjoy. Indonesia 3, 1, 2, 3. Indonesia. Timeout, they got one. 13-9. They also have a 4-point advantage. Kita skor pas leading. Kita skor leading. Sisa waktu 2 menit. Kalau kita leading, kita nggak usah buru-buru. Ya, nggak usah buru-buru. Ya. Tapi swing ya. Iya, swing. Give and go. Minutes to play. Indonesia trying to hold to a 4-point game. Oh my goodness. Oh, that's ball game. That star, Reed. She stars at the end of the game for Indonesia as they pick up their first win. Much needed one. What's up, what's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas We Bling on the Court, channel yang khusus membahas basket putri Indonesia. Dan saat ini kita khusus spesial ada di kota Surabaya, masih dengan lanjutan interview dengan timnas putri 3x3 kita yang sedang melakukan seleksi di GOR Dharma Husada ya. Jadi intinya kita akan mendatangkan tamu-tamu yang merupakan anggota dari timnas 3x3 kita. Dan kali ini langsung aja kita sambut bintang tamu kita kali ini, ada Coach Julie, aka the playmaker dari zaman gue nih. Jadi apa kabar Julie? Baik, Kabel. Sekarang dia titelnya udah jadi Coach Julie. Oke, thank you for your time Julie. Gue tahu lu sibuk banget dan udah lama banget kita nggak ketemu. Iya. Lama banget ya. Tapi kita nggak ada yang berubah sih, sama aja. Oh iya? Sama aja rusak. Masih awet ya? Masih awet ya? awet rusak. Oke, pasti Divas yang nonton udah pasti tahu dong. Maksudnya Julie ini salah satu pemain profesional di dekade yang sebelumnya, dan kali ini dia hadir sebagai coach dari timnas 3x3 kita. Maksudnya kita lempar pertanyaan pertama nih. Oke, sebelum kita ngobrolin masalah 3x3 nih, J. Background lu sebagai pemain basket itu dulu lu main di mana, tahun berapa, sama main di nasional berapa lama? Udah pasti Divas yang nonton pengen tahu tentang itu. Oke, saya mulai basket itu tahun 99 pas saya SMA. Nah, saya diajakin main di sekolah. Nah, asalnya dari mana, J? Saya Medan. Oh, yes. Medan, kelihatan nggak? Sumut, enggak. Kelihatannya kayak agak sedikit Amerika gitu. Oh, makasih loh, Bel. Habis ini kita makan mana? Kita nggak pernah bener sih gue kalau sama dia. Terus, J? Oke, habis itu saya ikut klub Angsapura. Angsapura. Nah, tahun 2000 saya ikut PON. Nah, setelah PON saya ditawarin sama Mahaputri Jakarta. Oh, itulah disitulah kita bertemu menjadi satu tim ya, ya di Mahaputri Britama ya waktu itu ya. Ya, saya di Mahaputri dari 2000 sampai 2008. 2008 tahun? Iya. Oke. Dan pertama ikut timnas tuh 2003, 2005 dan 2007. 3 kali? 3 kali. Luar biasa.
Dan bersama Kakak Bella. Enggak lah, kita cuma bareng yang 2000 berapa aja ya? 2003 ya? 2003. Iya, 2005 gue udah nggak ikut. Oh iya. Terus prestasi yang lo dapet ya selama lo main jadi pemain profesional? Titelnya ada berapa kali nih? Menarik nih. 7 Tuh sampai lupa dia berapa? 7 kali juara Indonesia. Iya. Itu sama Maha Putri. Sama Maha Putri. Kobanita dulu namanya. Iya, ya, dulu zaman kita Kobanita. 7 kali. Terus di timnas sendiri, ya gimana? Timnas belum dapat medali. Kita nasibnya sama ya. Tahun ini kayaknya. Tahun ini ya. Amin. Tahun ini tapi sebagai pelatih. Tetap ambisi dapat medali, tapi ya yang penting medali. Yang penting medali. Oke, ngomongin masalah timnas nih, Jay. Lu sejak kapan mau jadi pelatih dan kenapa lu mau jadi pelatih? Jadi pelatih tuh sejak main udah jadi pelatih sih, cuman masih bantuin kayak sekolah basket, terus di Perbanas juga pernah. Oh ya, lu pernah pelatih Perbanas? Pernah. Jadi asistennya, ya asisten. Berarti lu mulai melatih tahun? Kayaknya 2000, Perbanas tuh kayaknya 2007 Oh deh. bareng, berarti gue juga mulai ngelatih tahun-tahun segitu sih, maksudnya udah mulai masuk ke karir pelatih sih, Jay. Tapi habis itu setahun doang sih, karena berhenti basket, terus saya sempet pulang ke Medan, kayaknya 3-4 tahun kayaknya saya pulang ke Medan, akhirnya saya balik lagi, main lagi. Main lagi? Di mana tuh lu main lagi? Di Tomang Sakti dulu. Oh ya, bareng sama Sisil, sama Wulan. Wulan. Ada siapa lagi sih, Jay, yang bawa-bawa lu? Ada Fanny, kalau Fanny. Di situ lu apa tuh? Dapat juara nggak sama Tomang Sakti? 2 kali kayaknya. Itu pas WNBL ya? Ya WNBL. Berarti lu tuh ngelewatin era-eranya Kobanita, WNBL. Iya. Terus apa lagi sih abis itu? Sri Kandi lu nggak main ya? Masih Waduh, Bel, Sri Kandi kalau main patah tulang, Bel. Gue nggak perlu nanya lah ya umurnya berapa, tapi yang penting Divas yang nonton pasti udah tahu. Enggak lah, masih lah. Ini masuk 19 ini. Oh, baru mau 19 tahun Divas. Iya, lo ngarep banget sih, Jay. Nggak mungkin ya. 19 kalau nggak senyum, kalau senyum tambah 20 lah. Iya, emang kita ini begini sih kalau ngobrol, maksudnya walaupun kita di lapangan dulu sampai mau berantem ya, Jay, kalau latihan. Sering ya? Sering. Gue kalau diomongin yang masalah gitu-gituan, gue udah lupa loh. Serius. Kayak bahaya kalau masih inget ya. Kalau gue dibilang suka marah-marah gitu, enggak, gue suka marah-marah, tapi banyak banget. Jadi kalau gue maju itu dulu satu tim kita latihan pasti pulang ada yang bajunya sampai sobeknya, Jay. Apa sih dulu? Iya. Dulu sering berantem sih kita. Iya, berantemnya gara-gara apa ya? Gue lupa deh. Banyak sih, sensi banget, apalagi cewek ya. Cewek kan moodnya naik turun gitu loh. Jadi ya apalagi kalau lagi halangan gitu, nah kesenggol sedikit senggol bacok. Iya, langsung pasti mulutnya udah Iya. Padahal sebenarnya di umur-umur segitu ya kita memang belum ngerti aja kali ya. Tapi kira-kira itu lu bisa implementasikan nggak? Sekarang lu kan megang timnas putri. Kira-kira itu memudahkan nggak? Maksudnya karena lu pernah main profesional, lu pernah main tim nasional. Sekarang lu jadi pelatih tim nasional, apakah itu menjadi suatu modal atau menjadi kesulitan secara keseluruhannya gimana? Ya. Itu jadi modal sih, soalnya dulu saya sendiri kan pemain, jadi saya tahu gitu loh. Oh, dulu saya pemain, saya pengennya apa. Nah, tapi sekarang saya jadi coach. Nah, saya tahu gitu loh, men-treat pemainnya gimana, biar mereka nyaman gitu loh. Ya dulu saya pemain, saya juga pernah stres gitu loh. Kapan lu mesti nge-push mereka juga gitu ya? Iya benar. Jadi saya selalu push mereka, kamu boleh nyantai, tapi kamu serius. Yeah. Jadi mereka juga lebih, ya latihannya lebih enjoy, tapi mereka ngelakuinnya benar gitu. Tapi itu yang gue denger sih dari beberapa pemain timnas yang udah kita ngobrol sempet tadi. Mereka bilang kata tim ini sangat nyaman. Terus gue langsung penasaran, nyaman gimana maksudnya. Tapi menurut dia instruksi yang didapat dari pelatih itu jelas. Kayak pelatih itu tahu banget lah maksudnya apa yang dibutuhin pemainnya. Dan menurut lo itu satu hal yang gimana? Kalau ada pemain ngomong gitu, Jay? Ya kita sebagai saya dan Mas Koko selalu memberikan mereka kebebasan gitu loh. Cuman ada batasannya gitu. Batasannya kayak ya kamu tahu lah, kamu boleh bebas gitu loh. Kamu mau pergi, tapi pulangnya kamu harus istirahat, kamu atur sendiri gitu. Kamu juga tahu kondisi badan kamu. Nah, begitu juga di game. Di game juga begitu. Kamu boleh bebas main, tapi ada aturannya. Oke. Keren banget nggak sih kayak seorang pelatih yang dulunya udah sempat warawiri di dunia profesional, tim nasional itu kayaknya paham banget ya. Coba dulu zaman kita kayak gitu ya, Jay. Enggak, maksudnya kita dulu jadi pemain dapat pelatih yang
memberikan kelonggaran seperti itu jarang tau gak sih, Je? Jarang, soalnya anak sekarang beda sama anak Nah, dulu. gue Ya. mau nanya nih, lu sebagai pelatih sekarang, apa yang membedakan pemain zaman dulu sama sekarang? Zaman sekarang, wow, anaknya luar biasa sih. Makanya zaman dulu saya mengakui kenapa saya pas di timnas tuh saya belum dapat medali karena ya gitu. Saya dulu juga agak bandel gitu loh. Bandel gimana maksudnya? Ya nggak disiplin lah. Oke. Oke, waktunya terus ya kalau misalnya kayak anak zaman sekarang gitu yang saya pegang ini, nah ini hari libur gitu, mereka tuh ke gym gitu, nambah sendiri. Serius? Iya. Kalau dulu kita libur udah hilang, nggak ada di kamar semua. Oh iya, latihan 7-9, jam 10 udah pasti di mall. Iya, pasti hilang ya kita ya. Pasti di mall. Tapi secara skill, apakah zaman dulu pas kita main dan skill pemain zaman sekarang menurut lu gimana? Sekarang sih lebih komplit ya, karena mungkin sekarang lebih banyak mereka bisa nonton video, gerakan-gerakan dia. Terus dan sekarang mereka lebih apa ya? Size-nya tinggi-tinggi dan mereka udah yang size tinggi juga bukan kayak kita dulu yang gede doang ya. Iya. Yang size tinggi juga nembak 3 point-nya bagus, bisa main harus luar dalam gitu, bisa dribble semuanya gitu. Oke, itu modal yang bagus lah ya buat timnas kita ya, Je ya. Maksudnya kalau ngelihat chance-nya mereka sendiri nanti di pertandingan tuh enak gitu kan dengernya, kayak dari pelatihnya aja sendiri punya optimis seperti ini gitu kan. Terus kalau ngebahas masalah permainan, kalau beberapa tahun terakhir ini lu masih suka nonton ini nggak? Kompetisi bola basket wanita kita? Masih mantau nggak, Je? Enggak. Enggak, kenapa? Karena saya kerja ya pertama ya, kerja. Terus kedua emang tadinya saya cuma ngajar di sekolah basket, jadi saya sebenarnya nggak ada tujuan ke sini gitu. Cuman saya dapat tawaran, ya kenapa nggak dicoba gitu loh. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu gitu loh. Padahal lu punya ilmu banyak banget tuh, Je. Ya lumayan lah ya. Tapi kadang-kadang emang panggilan sih, kayak orang tuh sebagai pemain yang udah pensiun, nggak semuanya mau ngelatih ya. Tapi kebetulan gue sama Juli nih hampir ada di dunia yang sama ya nggak sih, Je? Kalau gue sih memang rasanya asik aja gitu bisa ngajarin orang. Kalau lu sendiri gimana rasanya sebagai pelatih? Ternyata setelah saya terjun, ternyata oh iya emang passion saya di sini gitu. Dan saya enjoy juga sih. Ya. Pastilah, Je. Oke, kalau untuk ngomongin kompetisi ini, Je, dari lo main di Kobanita sampai lo main WNBL terakhir lo main, kira-kira apa sih yang perlu diperbaikin di basket putri kita? Perlu diperbaiki. Secara general ya, menurut pandangan lo? Apa ya, mungkin liganya kali ya. Jadi Kobanita dulu masih ada liga dan timnya juga banyak gitu. Dan kompetisinya masih lebih baik menurut saya daripada sekarang. Apa maksudnya, kualitas permainannya kah? Lebih ke apa, individual skill-nya atau? Enggak, kalau individual skill-nya lebih bagus sekarang. Lebih bagus sekarang ya? Maksudnya tapi kalau kompetisinya kayaknya bagusan dulu karena apanya? Kompetisinya, liganya gitu. Oh iya, benar. Karena dulu kita bisa satu turnamen itu, satu kompetisi itu 2 seri gitu, dan kita ketemu semua gitu. Dan Sri Kandi ini sampai hari ini saya malah ngelihat kayaknya nggak ada kejelasan juga sih gitu. Kasian ya, maksudnya ya itu juga salah satu kerinduan dari kita sih, membuat channel ini Court Divas supaya kita tuh belum tetap terbuka gitu loh, jadi maksudnya melihat apa sih sebenarnya yang perlu dilakuin untuk melanjutkan regenerasi. Karena tadi menurut gue pemain timnas yang sekarang tuh udah bagus-bagus ya, posturnya, skillnya seperti yang lo bilang. Tapi takutnya setelah mereka nanti selesai, bawa-bawanya ntar gimana gitu loh, Itu sih, kalau menurut lu pandangan apa tuh? Maksudnya pandangan gue tadi ini nggak, maksudnya lu setuju nggak? Apa nggak kok, walaupun tanpa kompetisi sebenarnya kita bisa aja seleksi pemain untuk regenerasi timnas? Sebenarnya nggak ada kompetisi juga bisa sih. Kayak contohnya Malaysia juga kan mereka nggak ada kompetisi dulunya ya. Benar. Nah mereka tapi full TC gitu loh, 2 tahun itu hadapin SEA Games dan mereka lumayan selalu kayaknya emas deh. Dan mereka selalu tandingnya ke luar negeri kali ya? Iya, maksudnya mereka uji cobanya keluar gitu. Uji cobanya. Nah kalau dengan adanya mungkin Sri Kandi lebih bagus lagi gitu. Iya benar. Tadi soalnya sempat ngobrol sama Tari juga, Tari sempat bilang kalau kayaknya tetap harus ada deh Kak, soalnya banyak banget pemain yang di luar sana yang nggak kepantau, nggak ke monitor, Je. Iya benar. Jadi ya memang ini masih menjadi PR lah ya kalau untuk kompetisi putri. Iya. Oke, balik lagi ke timnas nih, Je. Gimana chance kalian di kualifikasi Olimpiade nanti?
Kalau kualifikasi sih kita usahain yang terbaik. Gitu. Tapi kalau saya ngelihat sih harusnya anak-anak ini bisa compete karena saya yakin mereka nih luar biasa sih, Bel. Beneran luar biasa banget gitu loh. Dari mereka lawan cowok juga mereka hajar gitu loh. Hajar nggak ada dan sesama main juga mereka nggak ada yang kayak kasihan temennya. Enak gitu ya. Hajar aja udah hajar gitu loh. Dan mereka udah terbiasa tanding luar negeri juga sih, J. Iya. Udah ikut dari 18 tahun, udah tanding di Eropa, udah segala macam. Zaman kita dikit banget ya. Kita cuma kemana sih waktu itu? Iya, dikit banget. Ini kan sering mereka. Ini sering banget sih. Keren. Terus persiapan sejauh ini udah masuk tahap seleksi belum? Ini lagi seleksi. Lagi seleksi ya? Iya. Maksudnya udah masuk pencoretan belum? Apa langsung sekali pencoretan doang atau gimana? Terus lu sendiri kesulitannya sebagai pelatih untuk harus mencoret beberapa nama itu rasanya gimana aja sekarang? Ini tahap seleksi sih, pencoretan belum ada. Tapi 6 ini masuk semua sih namanya. 6-6-nya masuk semua? Iya, cuman karena dari Austrianya cuman boleh 4, jadi ada 2 cadangan gitu loh. Ya kalau misalnya ada masalah atau cedera atau apa kan satunya bisa ganti. Oh itu berarti 6-6-nya boleh dibawa ke sana? Enggak. Tapi 4. ada deadline-nya? Iya, jadi misalnya kita masukin nama, kalau misalnya ada yang cedera kita bisa ganti gitu. Itu sampai kapan, J? Maksudnya kayak lu boleh ganti pemainnya apakah H-1? Ada tenggang waktunya nggak? Nggak tahu, cuman ya itu kita pokoknya tetap 4 nama pemain utamanya, yang cadangannya 2. Oke. Jadi lo nggak merasakan tekanan mencoret pemain ya sebagai pelatih? Lo tetap dicoret 2 sih. Iya kan tetap ada pencoretan ya? Di bawah kan cuma 4 gitu loh, yang 2 kan tetap tinggal. Oke. Gimana ya rasanya jadi pelatih sekarang untuk mencoret, kayak lu menentukan karir seorang pemain dalam hidupnya gitu? Aduh, apa rasanya, J? Susah banget sih gitu loh, karena anak-anak ini semua ada plus dan minusnya gitu. Jadi ada yang speednya bagus tapi nembaknya kurang, ada yang ada power tapi ball landingnya kurang. Iya. Terus jadi persiapan sejauh ini udah berapa persen? Maksudnya kalau lu ngeliat tim ini udah cukup solid permainannya atau masih banyak banget nih kesalahan-kesalahan yang dibuat itu mulu, kayak salah passing kan kita zaman dulu suka banget turnover ya, J. Itu kayaknya bikin pelatih stres banget gitu karena kita kayak nggak ngerti, belum ngerti. Kalau saat ini timnas 3x3 sendiri kondisinya gimana? Saat ini kita 70% kayaknya. 70% ya? Iya. Kita cuman kurang, pemain cuman kurang baca lawan sih. Baca lawan, jadi gerakan, nah itu doang sih. Cuman saya udah kalian harus banyak nonton gitu, belajar dari YouTube lah gitu. Nah, kamu bisa baca permainan lawan yang ntar kamu ketemu kayak... Udah kebaca belum sih kayak tim-tim yang ada di sana nanti dia nurunin pemainnya siapa-siapa, jadi kalian udah bisa ngitung-ngitung siapa jaga siapa gitu loh, kayak zaman dulu? Apa udah di situ? Kalau pemain sih paling Amerika doang ya, katanya ada pemain WNBA ya pemainnya sih. Cuman kalau sih Kelsey Plum deh kalau nggak salah aja. Cuman kalau buat jaga ini nggak ada, karena kita sistemnya, karena mereka kan mainnya itu 10 menit dan itu capek banget kan. Intinya kalau 3x3 itu kayak nggak penting lu match up sama siapa, yang penting lu ngerti jaga yang benar, karena kan moving without the ball-nya udah pasti sama kali ya, mirip-mirip, cuman lebih cepat atau enggak aja gitu kali ya. Iya, dan fisiknya sih harus luar biasa. Gila 10 menit tapi cepet banget, dan lu sub-nya cuma 1 ya. Zaman kita kan nggak ada ya dulu ya. Sub-nya bebas. Subnya bebas. Time out-nya 1. Pemain cadangan cuma 1. Oh iya, pemain cadangannya 1. Iya. Dan time out-nya cuma sekali. 30 detik doang. Jadi mereka harus bener-bener, ya itu mereka ngatur sendiri, soalnya kan pelatih nggak boleh. Nggak bakal bisa sempat untuk ngomong banyak lah ya. Iya, jadi mereka ya harus, ya kita sih sementara ini masih, kalau misalnya di pick ya switch aja gitu loh. Jadi lu udah menyiapkan ya strategi gimana caranya kalau nanti lu nggak bisa banyak ngomong, tapi lu udah siapin mereka selama latihan, jadi ntar pas di sana lu udah, ya udah pokoknya yang penting percaya kalau selama latihan lu udah kasih semuanya ke mereka gitu loh, J. Karena kalau kita harus ngejar itu kayaknya, waduh fisiknya sih pasti nggak bisa gitu. Oke. Semoga masih ada waktu untuk menyelesaikan yang hal-hal yang lo mau siapin buat tim 3x3 kita aja ya. All the best. Masih sebulan sih ya. Sebulan masih, ya? Iya. Masih oke lah, tapi sebulan sih nggak kerasa sih kalau persiapan ya. Iya. Cuman kalau ya kita itu sih pelatih kayaknya kurang ya, kalau pemain kayaknya aduh cepetan kayak gitu ya nggak sih?
Terus kalau ngomongin masalah pemain nih, ini cerita-cerita zaman dulu dikit lah ya, biar nggak tegang-tegang banget ngomongin timnas ya kan. Julie nih, waktu dia main sering banget katanya bikin pelatih marah. Sekarang udah jadi pelatih kan. Pemain anak buah lu nih semua aja ada yang bandel nggak menurut lo? Yang bangor kayak lu dulu gitu, ada nggak? Apa terlalu baik? Gue denger malah anak sekarang tuh kayaknya baik banget. Yang itu boleh disensor nggak gitu? Justru karena kita jadi banyak prestasi aja, ya nggak sih? Belain aja terus. Wah, anak sekarang sih luar biasa enggak. Masa sih? Enggak, bener-bener enggak. Disiplin banget. Banget, disiplin banget. Oh ya? Jadi seneng nggak tuh sebagai pelatih? Atau Aduh. lu butuh yang bandel-bandel juga? Oh, kan? jangan Kan? dong. Oh enggak ya? Bisa stres. Lu nyesel nggak berarti jadi lu bandel bikin pelatih lu stres juga, Je? Ya kasihan sih, Amin. Amran, Kak Fahri tuh kalau ngomongin lu tuh mereka juga lulus dada gitu loh, Je. Sampai saya diusir keluar lapangan gitu. Lu kena karma kayaknya sekarang. Kata pelatih, lu yang keluar apa gua? Katanya gitu. Oh iya bener-bener ya? Kalau lu nggak keluar, gue yang keluar kata. Ya udah iya kak keluar. Serius, Je. Dulu pernah di Bandung diusir. Mana sih yang pas mana? Kok nggak tahu sih? Maha Putri ya? Iya Maha Putri. Astaga, Julia Saking emang, bandelnya. tapi bukan Julia aja sih, tapi emang pemain-pemain angkatan kita tuh emang Iya modelannya lebih kayak bandel gitu. ya. Sekarang ya Iya, anak sekarang baik-baik banget ya. Baiknya tuh dalam tanda kutip Divas. Jadi kalau mau ngomong baik, cuman lebih kayak orangnya rame atau enggak sih. Maksudnya bukan jahat atau baik gitu loh, Je. tapi Sabar-sabar disiplin sih anak-anak. Disiplin ya sekarang ya? Bagus deh, itu modal yang bagus. Mungkin Makanya belajar dari mereka- zaman kita kali dulu. Makanya mereka dapat medali. Makanya kita nggak dapat medali. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Julie. Sebutin dong satu ex pemain cowok Indonesia yang lu pernah naksir. Katanya sih Bel ya ada ampun. cerita-cerita lucu di balik semua itu, Je. Jawab lah, Je. Kan udah lewat. Aduh. Roni Gunawan. Roni Gunawan Ini siapa, Je? luar biasa nih pertanyaannya. Roni Gunawan siapa, Je? Acong sih. Acong, pemain apa sih? SM, CLS, SM. Lu naksirnya pas zaman apa? Dulu CLS. Apa zaman CLS ya? Zaman Dulu, yang si unyu-unyu iya. ya? Tinggi gitu loh, terus Gitu ya? ya putih, ganteng gitu. Ternyata Julie tipenya cowok-cowok putih. Cuman dia lebih memilih yang itu. Oh ya? Oh, iya. Anak sekarang ada nggak sih kayak cerita-cerita kayak lagi deket sama siapa cowoknya terus tiba-tiba di timnya jadi berantem, jadi nggak akur gitu, ada nggak, Je? Enggak. Seru banget sih anak sekarang jeruan zaman kita dulu ya. Mereka kalem-kalem sih. Iya, gitu. kenapa sih? Kenapa? Apa karena lo nggak kasih mereka atau gimana? Aduh. Lo tahu kehidupan pribadinya anak-anak nggak? Enggak, mereka cerita sedikit doang sih, kayak tari gitu loh. Iya nih Kak Gaby, kalau aku telepon suka gangguin aku gitu loh. Sampai aku suka, kadang-kadang pacar aku, kamu pergi? Ya enggak lah, kamu digodain doang katanya gitu loh. Cemburu-cemburu gitu. Kita juga gitu kayaknya dulu aja ada dikit-dikit gitu lah ya. Tapi Namanya seru ya dulu zaman-zaman itu. Iya. Berarti Kangen lu ya? sekarang kayak lu kayak ngeliat zaman kita lagi nggak sih kayak pas zaman TC dulu gitu. iya ngerasain begitu, cuman ya Jadi sekarang bedanya bangun pagi lagi, sehari latihan 2 kali ke lapangan lagi. Luar biasa dedikasinya Coach Julie. Oke, Je. Ada yang mau sampein nggak ke basket putri Indonesia? Kedepannya gimana? Apa harapan lo? ya harapan aku sih ini kedepannya Indonesia bakal bagus Basket gitu. putri kita ya? Karena pembinaan itu kayak sekolah basket itu benar-benar mereka bina dari umur kayak 5-6 Ya. gitu loh. Dan generasi berikutnya itu bakal lebih bagus yang daripada ini. Oh, Karena gila. mereka mulai dari Di Terawang nih sama Coach Julie. dari ya mungkin TK mereka udah mulai gitu, umur 5-6 tahun Ya. gitu. Ya sampai kalau misalnya 18 tahun mereka udah siap banget sih. Wow, keren banget. So, thank you banget Julie buat waktu lo. Gue cuman pengen kasih semangat buat lo karena gue tahu beban lo kayaknya lumayan gede karena lolos ke Olimpiade, kualifikasi Olimpiade itu bukan hal yang gampang sih. Terima kasih. Kayak Divas yang nonton di rumah juga doain, support terus timnas putri kita supaya bisa dapetin hasil yang maksimal. Amin. Karena kalau mereka bisa lolos ke Olimpiade itu menjadikan pertama kali dalam sejarah Iya, aja ya. momen banget sih. Yes, dan itu bisa ngebangkitin lagi gairah untuk basket putri di Indonesia, khususnya bagi pemain-pemain yang masih muda. Yang tadi Coach Julie sempat bilang itu adalah suatu aset yang bagus banget ke depannya.
So oke Julie, thank you so much for your time. Terima kasih Bel. Sehat-sehat terus, happy terus J. Supaya happy banget Bel. Happy banget ya. Dapat pemain begitu mah happy banget. Iya. Oke, jadi all the best lah pokoknya. Semoga persiapan maksimal segala macem dan bisa lolos di kualifikasi Olimpiade. Oke. Thank you so much. Buat teman-teman juga yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support terus, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, sama share ke teman-teman. Kasih tahu nih, sekarang udah ada channel basket putri yang ngebahas macam-macam dari segala level. Ada bintang tamu dari legendnya juga, ada bintang tamu dari pengurusnya, terus ada bintang tamu juga dari anggota timnas dan pelatih-pelatihnya. Dan semuanya itu kita kemas dengan baik supaya pemain-pemain muda yang nonton ini juga termotivasi. So thank you so much for watching. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @court_divas supaya channel ini makin berkembang dan bintang tamu yang kita hadirkan juga semakin seru lagi. Well, see you guys in the next video. Court Divas, we bling on the court. Dadah. Dah.